Kementerian Agama mencabut izin operasional pesantren Manarul Huda Antapani, Bandung, Jawa Barat. Pesantren ini resmi ditutup usai pemimpinnya Heri Wiryawan memperkosa 12 santriwati, di mana 8 orang diantaranya hamil dan melahirkan. Usai pesantren ditutup, pihak Kementerian Agama langsung memulangkan seluruh santri ke daerah asal masing-masing dan membantu mereka mencarikan sekolah baru. Kemudian yang di Antapani, itu pimpinannya HW juga sebagai oknum pelecehan seksual yang hari ini sedang viral. Tapi semenjak kejadian tersebut dan ditangani oleh kepolisian, kita bersama-sama dengan polisi, kemudian Komisi Perlindungan Anak, Kementerian Agama, untuk langsung menutup kegiatan tersebut di pondok pesantren Antapani maupun di Cibiru. Sementara itu, kasus ini tengah bergulir di pengadilan dengan agenda pemeriksaan saksi. Dari dakwaan jaksa, terdakwa Heri Wirawan diketahui melakukan aksi bejatnya sejak 2016 terhadap 12 santriwati. Heri kerap meminta para korban agar patuh kepada guru dan berjanji akan memberi sekolah gratis. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berniat meminta perlindungan hukum atas nasib yang dialaminya, seorang ibu muda korban pemerkosaan di Rokan Hulu, Riau justru mendapat pengancaman dan intimidasi dari oknum polisi yang menyidik kasusnya. 2 oknum polisi tersebut kini tengah diperiksa Propam Polda Riau. Kau yang masuk atau kau yang masuk? Gantian. Bapak ngancam awak terus, polisi ngancam awak terus, awak diancam. Awak orang kampung, orang aneh. Jadi awak pernah terus diancam. Sebuah ironi dialami seorang ibu muda yang menjadi korban perkosaan di Rokan Hulu, Riau. Dugaan pengancaman dan intimidasi terjadi saat 2 oknum penyidik Polsek Tambusai Utara, Rokan Hulu, Riau, Bribka JL dan Bribda JS menangani laporan korban perkosaan. Hal ini terungkap setelah beredar rekaman video yang diduga berisi ungkapan intimidasi para penyidik agar keluarga korban mau berdamai dengan para pemerkosa yang berjumlah 4 orang. Sementara itu, Polda Riau telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap kedua oknum tersebut. Propam Polda Riau sudah menangani pelanggaran profesi yang dilakukan oleh anggota Polsek Tambusai Utara tersebut. Sebelumnya, seorang ibu rumah tangga berusia 19 tahun menjadi korban perkosaan 4 pria yang diketahui teman suaminya di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Dalam peristiwa itu, bayi korban berusia 2 bulan meninggal dunia diduga akibat dibanting oleh pelaku berinisial DK. Polisi hingga kini telah menangkap 1 pelaku berinisial DK, sedangkan 3 pelaku lainnya masih dalam penyelidikan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Selanjutnya informasi dari Makassar, pemirsa, ada seorang pria yang menggerebek istrinya bermesraan dengan pria lain di sebuah hotel. Keberadaan istrinya diketahui korban lewat aplikasi pelacak di ponsel. Wanita ini tak berkutik saat suaminya memergoki dirinya sedang berduaan dengan pria lain di salah satu kamar di sebuah hotel di Makassar. Meski keduanya sempat mengelak, namun kepolisian dari unit Resmo Polsek Rapocini, Kota Makassar, mendapati alat kontrasepsi di atas kasur. Korban mengaku curiga bahwa perselingkuhan telah terjadi lama. Karena itu, ia memasang aplikasi pelacak di ponsel istrinya. Korban kemudian melapor ke Polsek Rapocini sehingga bersama tim kepolisian menggerebek pasangan selingkuh tersebut di dalam hotel. Pada saat tiba di TKP, ternyata benar yang bersangkutan lagi berduaan dalam kamar. Istri daripada pelapor bersama dengan seorang laki-laki yang telah beristri. Statusnya sendiri? Statusnya sendiri masih status suami istri. Yang laki-lakinya status suami istri juga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal perzinahan dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Kelakuan seorang ASN di Kota Payakumbuh menggemparkan warga Padang Tiakar, Payakumbuh Timur. Pasalnya, pelaku tertangkap tangan memasukkan selingkuhannya lewat jendela rumah kontrakan. Pria ini dan perempuan ini tidak patut untuk dicontoh.
Meski mereka aparatur sipil negara, namun kelakuan mereka tidak baik. Mereka merupakan pasangan selingkuh yang di hari Jumat Suci berani-beraninya mengendap-endap untuk bermesraan di rumah kontrakan sang pria. Pria RA memasukkan pasangan selingkuhannya perempuan berinisial DZ melalui jendela samping rumahnya. Ibu-ibu yang melihat kelakuan perempuan selingkuhan tersebut langsung berteriak dan menggegerkan warga sekitar. Tidak lama kemudian warga yang mendengar teriakan tersebut langsung berdatangan ke rumah kontrakan. Alhasil warga berusaha main hakim sendiri. Beruntung ada Babin Kantipnas yang tidak jauh dari lokasi sehingga langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Dari interogasi ternyata kedua pasangan selingkuh ini sudah berkeluarga dan mengakui sudah cukup lama menjalin hubungan terlarang di mana DZ yang bekerja sebagai pendamping keluarga harapan di dinas tempat bekerja RA. Warga sudah diintai-intai, kebetulan puncaknya sekarang dari bulan puasa kemarin sudah diintai. Jadi puncaknya sekarang. Ketahuannya seperti apa Pak tadi? Ketahuannya mobil masuk garasi, yang laki-laki masuk pintu depan, yang perempuan lewat jendela dalam garasi. Untuk mengevakuasi kedua pasangan ini butuh ekstra pengamanan karena banyak warga yang emosi dengan perbuatan pasangan selingkuh ini yang sudah mencemari kampung. Akhirnya keduanya berhasil dievakuasi ke kantor Kelurahan Padang Tiakar, Payakumbuh untuk penyelesaiannya. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian dengan motif congkel jok motor diungkap oleh Ditreskrim Polda Bali. Dua pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang baru saja mengambil uang di bank. Dan satu surat berupa congkel 100 gram. Ditreskrimum Polda Bali menangkap dua pencuri dengan motif congkel jok motor, yakni IR 49 tahun dan MR 33 tahun. Kasus ini terungkap saat korban kehilangan uang 32 juta rupiah yang disimpan di jok motor usai mengambil uang di salah satu bank di Desa Galiran, Klungkung. Kedua pelaku yang berada di kawasan Kuta, Bali ditangkap tim opsional Satreskrim Polres Klungkung yang berkoordinasi dengan Resmo Polda Bali. Kedua pelaku ditangkap polisi bersama barang bukti. Kedua pelaku dalam pemeriksaan mengaku telah beraksi di Jakarta dan Bali. Jadi kalau ada nasabah yang transaksi di bank, dia ikuti, saat lengah diambil. Nah, kebetulan yang ditangkap sama Klungkung dan Polres Klungkung dan Resmo Polda itu ditaruh uangnya di jok motor. Jadi ada orang habis ke BPD, ambil uang sebanyak 32 juta, ya kan? Nah, dia taruh di jok motor, kemudian dia ke pasar, ditinggallah dia belanja apa, nah, dia bermain. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.